Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Tekno Info Bisnis. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, masih terkait supply chain management untuk modul pemasaran atau penjualan. Pada part 2 ini kita akan membahas terkait daftar timbang, packing list, dan commercial invoice. Sebelumnya kita coba refresh kembali pada kegiatan umum dari modul pemasaran. Jadi diawali dengan pemesanan dari customer, kemudian pembuatan order oleh perusahaan, order penjualan. Kemudian di sini proses selanjutnya adalah manajemen inventarisir untuk pengecekan terhadap barang yang diorder. Kemudian proses selanjutnya pengiriman dan pengaturan logistik, kemudian penagihan dan penerimaan pembayaran. Untuk case penjualan ekspor di sini mungkin agak sedikit berbeda dengan kegiatan secara umum yang ada di slide ini. Jadi untuk ekspor biasanya antara pengiriman dan pengaturan logistik dan penagihan penjualan ini dia biasanya bolak-balik secara proses. Nanti akan terlihat pada alur prosesnya. Nah, di sini kita coba lihat proses umum penjualan secara flowchart dan bagian yang terkait. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan quotation, memo order, sampai dengan pembuatan proforma invoice. Nah, di sini kalau kita lihat proses umum penjualan atau pemasaran, maka di sini akan terlihat posisi dari daftar timbang, packing list, dan commercial invoice itu ada di mana. Jadi pengecekan persediaan atau daftar timbang itu adalah proses setelah memo order dibuat. Jadi memo order kemudian dikirimkan ke bagian gudang untuk dilakukan persiapan persediaan. Jadi mulai dari pengecekan sampai pengemasan. Kemudian hasil dari daftar timbang tersebut dikirim kembali ke pemasaran untuk dibuatkan packing list. Dari packing list ini nanti baru dibuatkan commercial invoice. Kenapa harus ada packing list dan daftar timbang dulu untuk membuat commercial invoice? Karena di sini dibutuhkan berat dari produk yang akan dikirim. Kemudian kita coba masuk ke bahasan kita yang awal, itu adalah daftar timbang. Secara pemahaman, daftar timbang adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencatat berat atau jumlah barang yang dijual atau dikirim kepada pelanggan. Jadi proses daftar timbang pada penjualan ini sangat penting untuk mengelola stok dengan baik, memastikan keakuratan inventarisasi, serta memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan dan pihak-pihak terkait dalam rantai pasokan. Jadi biasanya dalam daftar timbang ini, selain pengecekan persediaan, dilakukan pengemasan sesuai dengan order penjualan yang sudah dibuat. Misalnya dalam bentuk drum, dus, dan lain-lain. Nanti akan terlihat pada proses penginputan di aplikasinya. Kemudian untuk alur prosesnya untuk daftar timbang kurang lebih seperti ini. Jadi diawali dengan pembuatan memo order, kemudian akan dikirim ke bagian gudang untuk dibuatkan daftar timbang. Setelah itu melalui proses approval dan kemudian akan diproses untuk pembuatan packing list di bagian sales atau bagian pemasaran. Kemudian setelah daftar timbang ini dibuat, maka masuk ke proses packing list. Secara pengertian, packing list ini adalah dokumen yang digunakan dalam proses pengiriman barang atau produk dari pemasok ke pelanggan atau dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi dokumen ini berfungsi sebagai rincian dan panduan bagi pihak yang terlibat dalam proses pengiriman, termasuk perusahaan pengangkutan, penerima, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai pasokan. Isi dari packing list ini berupa informasi detail tentang barang-barang yang dikemas dalam suatu pengiriman. Dan packing list ini bersumber pada daftar timbang yang telah dilakukan sebelumnya. Secara proses, packing list ini diawali dari daftar timbang yang sudah dibuat. Kemudian di sini nanti akan dibuatkan packing list, ada proses approval. Kemudian setelah di-approve, maka proses selanjutnya akan masuk ke dalam proses pembuatan invoicing. Kemudian untuk invoice itu sendiri secara pengertian di sini adalah sebagai faktur komersial
Jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk mengeluarkan faktur komersial atau tagihan kepada pelanggan atas barang atau layanan yang dibeli. Jadi dengan kata lain, commercial invoice atau invoice penjualan ini adalah dokumen resmi yang mencatat rincian transaksi komersial antara penjual dan pembeli dan merupakan salah satu dokumen penting dalam proses perdagangan internasional. Jadi nanti dokumen ini yang diakui sebagai nilai yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian untuk prosesnya sendiri diawali oleh order penjualan atau memo order yang sudah dibuat yang sudah dilengkapi dengan packing list. Kemudian baru bisa dibuatkan commercial invoice. Di sini ada proses approval juga. Dari proses approval ini nanti commercial invoice ini untuk case ekspor maka akan dilakukan proses pembuatan surat pengantar barang dan SPK forwarder. Nah, proses ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian dari sini kita akan coba lihat dari sisi pengaplikasian di aplikasinya seperti apa dalam penerapan daftar timbang, packing list, dan commercial invoice. Berikut ini kita coba lihat contoh dari aplikasi terkait dengan transaksi daftar timbang. Jadi biasanya informasinya itu terdiri dari referensi memo order atau order penjualan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada informasi nama produknya dengan berat total berapa. Jadi di sini berat totalnya 400 kg. Kemudian untuk tujuan pengirim karena ini kasusnya ekspor, kita asumsikan pengiriman ke Brazil. Di sini ada gudang yang memproses, kemudian ada nomor daftar timbang, serta tanggal pembuatan daftar timbang. Jadi daftar timbang ini secara detail berisi dari data berat per kemasan. Jadi dari memo ordernya itu secara permintaan dari pelanggannya 400 kg tersebut dibuatkan beberapa kemasan dengan masing-masing berat 25 kg. Jadi di sini bagian gudang akan menimbang per kemasan itu dalam satuan 25 kg. Kemudian dibuatkan 16 kemasan dengan totalnya adalah 400 kg. Jadi di sini ada berat bruto, kemudian ada berat neto. Jadi berat bruto setelah ditimbang bersama dengan kemasan. Dari proses ini nanti akan masuk ke proses packing list. Packing list ini membuat dokumentasi lanjutan dari daftar timbang yang sudah dibuat. Jadi packing list ini melanjutkan dari dokumen daftar timbang yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini tetap mereferensikan ke order penjualan mana, kemudian di sini ada informasi pengiriman juga, kemudian PO pelanggannya itu nomor berapa, kemudian di sini ada nomor dari packing list, tanggal packing list, kemudian ada marking. Jadi marking ini informasi terhadap package atau kemasan dari packing list ini. Jadi contohnya di sini ada berat bersih 400 kg, kemudian ada berat kotor 453,79. Isinya sama dengan daftar timbang sudah dibuat berupa daftar kemasan seperti ini. Jadi ada berat kotor, ada berat bersih, kemudian di sini ada tare weight. Jadi sebenarnya daftar timbang dan packing list ini merupakan satu kesatuan. Yang satu terkait proses di internalnya, kemudian yang satunya terkait dokumen untuk ke eksternal, dalam hal ini pelanggan. Nah, dari sini masuk ke proses commercial invoice, di mana dari data timbangan atau data berat ini dibuatkanlah penagihan ke pelanggan. Kemudian di bahasan terakhir kita pada video ini masuk ke commercial invoice. Jadi di sini merupakan proses lanjutan dari daftar timbang dan packing list yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini tetap mereferensikan terhadap memo order atau order penjualan yang akan kita proses. Kemudian di sini ada data customer, kemudian di sini ada data PO dari pelanggan, kemudian ada jatuh temponya berapa hari. Di sini 90 hari, kemudian currency-nya menggunakan USD. Nah, nanti untuk bank pembayarannya itu kita tuliskan juga. Jadi nanti pelanggan akan membayarkan ke contohnya Bank Mandiri dengan nomor rekening sekian gitu. Nah, di sini juga ada tanggal dan nomor invoice. Kemudian di sini ada alamat penagihan. Jadi biasanya customer itu atau pelanggan itu mempunyai alamat penagihan dan alamat pengiriman. Jadi suka beda. Jadi kita di sini sediakan biasanya alamat penagihannya kemana, alamat pengirimannya kemana.
Kemudian di sini ada airport of discharge dan airport of destination. Jadi karena kita melalui udara, maka di sini nanti titik poin dari pengiriman dan penerimaan itu adalah dari mulai airport, kalau di Indonesia itu Soekarno-Hatta International Airport. Kemudian kalau di lokasi pelanggannya nanti, karena ini case-nya tadi Brazil, maka akan tiba di Manaus Airport Brazil. Untuk detailnya itu sendiri biasanya gabungan dari harga yang sudah disepakati dari memo ordernya atau order penjualannya, dan untuk kuantitinya sendiri atau beratnya itu berdasarkan daftar timbang dan packing list yang sudah dibuat. Jadi di sini ada uraian barang, satuan barangnya apa, berat barangnya berapa, net weight-nya berapa atau berat bersihnya berapa, kemudian harga satuannya berapa. Di sini dijelaskan juga bentuk kemasan dari barang. Kalau tadi kita menjelaskan 16 kemasan itu per 25 kg. Nah, di sini nanti misalnya dikemas dalam plastik kontainer cup 25 kg. Jadi jumlah kemasannya itu nanti adalah 16. Nah, di sini total harga dihasilkan 45.600 dolar. Kemudian di sini ada informasi-informasi yang terkait dengan ekspor yang bisa kita isi, ada notes, kemudian ada tax total value, air freight, insurance, payment, dan approval. Di sini juga nanti kalau misalnya masuk ke dalam PPN, kita bisa tambahkan PPN-nya berapa persen. Kemudian nanti kalau ada biaya lain, kita bisa bebankan untuk invoice-nya gitu. Total sudah tercakup PPN dan biaya lain. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai dengan proses commercial invoice. Insya Allah di video selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya dari modul pemasaran atau penjualan. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.